Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya ya di mata pelajaran AIJ, yaitu materi firewall. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah definisi firewall. Firewall sendiri merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internet. Jadi maksudnya firewall ini akan memblok atau mencegah suatu ancaman yang datang dari luar ke dalam yang biasa kita sebut user. Firewall ada pada setiap komputer dan harus terkoneksi dengan internet. Hal tersebut disebabkan firewall berperan sebagai gerbang keamanan antara jaringan lokal dan jaringan luar. Adapun fungsi firewall yaitu pengontrol, pengawas, dan memfilter lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan pribadi. Firewall ini juga melakukan autentifikasi terhadap akses ke jaringan, artinya firewall melakukan pembuktian atau validasi terhadap identitas seseorang user dari sekedar header dari paket data. Jadi maksudnya firewall ini akan mengautentifikasi atau memvalidasi data-data yang masuk dari luar ke dalam atau user. Jadi data yang akan masuk ke dalam akan melewati firewall dulu. Selanjutnya, adapun manfaat dari firewall, yang pertama, firewall sebagai filter yang mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Yang kedua, firewall mencegah modifikasi data yang tidak sah di website. Yang ketiga, firewall memodifikasi data yang masuk ke jaringan. Jadi proses ini biasa kita sebut Network Address Translation NAT atau biasa disebut NAT. Yang keempat, firewall menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Contoh, FTP atau File Transfer Protocol, lalu lintas dari jaringan komputer organisasi dikendalikan oleh firewall. Jadi adapun cara kerja dari firewall, secara sederhana, firewall berfungsi sebagai penghalang atau pelindung antara komputer dan internet. Contohnya, firewall akan melakukan blokir terhadap beberapa jaringan yang mencoba keluar dan mencatat log aktivitas arus jaringan yang dicurigai. Jadi, firewall ini juga dapat memutuskan untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas jaringan antara perangkat berdasarkan aturan sebelum dikonfigurasi atau ditentukan oleh administrator firewall. Jadi, firewall ini juga menggunakan satu metode atau lebih untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya data dalam sebuah jaringan. Di antaranya yaitu packet filtering dan stateful inspection. Adapun teknik yang digunakan oleh firewall yaitu yang pertama adalah user control, yaitu kendali terhadap pengguna. Yang kedua behavior control, kendali terhadap perlakuan. Yang ketiga service control, ya, kendali terhadap layanan. Dan yang keempat direction control, ya, kendali terhadap arah. Adapun jenis-jenis dari firewall sendiri adalah yang pertama packet filtering firewall. Jadi packet filtering firewall ini terdapat pada network layer. Yang kedua adalah NAT firewall, yaitu Network Address Translation. Firewall secara otomatis menyediakan perlindungan atau proteksi terhadap sistem yang berada di balik firewall. Tujuan dari NAT ini adalah untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas dari jaringan internet dan menyampaikannya kepada jaringan yang lebih luas, yaitu MAN, WAN, atau internet, sehingga seolah-olah paket tersebut datang dari sebuah alamat IP atau beberapa alamat IP. Selanjutnya circuit level gateway. Jadi circuit level gateway ini berada pada session layer. Yang ketiga adalah virtual firewall. Yang keempat application level gateway. Jadi application level gateway ini berada pada application layer. Yang kelima transparent firewall.
Dan firewall juga memiliki keuntungan pada transparent firewall. Yang pertama, konfigurasi yang mudah. Yang kedua, transparent firewall memiliki kinerja yang tinggi. Dan yang ketiga, transparent firewall tidak terlihat oleh pengguna. Yang keenam, hybrid firewall. Yang ketujuh, stateful firewall. Stateful firewall ini terdapat pada transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Adapun karakteristik firewall, yang pertama, firewall dapat dilewati oleh aktivitas atau lalu lintas yang telah terdaftar. Yang kedua, firewall harus kebal dan relatif kuat dari berbagai serangan. Yang ketiga, seluruh aktivitas dan lalu lintas masuk dan keluar harus melewati firewall. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.